Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia dan akan memberikan keberkahan serta rahmat bagi yang membaca dan mengamalkannya. Dalam perkembangan zaman saat ini, perlu adanya sebuah lembaga yang mampu mengajarkan bagaimana cara membaca dan memahami Al-Quran dengan benar. Selamat datang di LBIQ, Lembaga Bahasa dan Ilmu Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta Majelis Tartil 2 Shift 1, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Selalu menjadi orang-orang yang punya satu niat, istiqomah di dalam belajar. Istiqomah bukan berarti istri kongko di rumah, tapi senantiasa siap dalam segala cuaca apapun, ya, ketika ngaji, ya ngaji. Karena bagaimanapun kita jangan sampai terkejar oleh batas waktu. Kita kan hidup udah lama. Udah lama apa mas? Baru-baru? Udah lama. Ya, Allah akan berikan batas waktu. Artinya jangan kita terkejar, tapi kita mengejar waktu. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah tidak sempat untuk mengejar sesuatu yang akan kita raih. Mudah-mudahan di majelis ini kita akan termasuk menjadi orang yang akhir hidupnya husnul khotimah, senantiasa mencoba untuk membumikan Al-Qur'an. Alhamdulillah, ya, saya bersyukur kepada Allah mendapat kepercayaan untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki. Pada pagi hari ini, mari kita buka kaji kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Jadi kita dituntut dengan dua hal. Pertama, kita dituntut untuk membaca Al-Quran secara baik, berstandar kepada tajwid. Yang kedua, kita juga dituntut untuk bagaimana belajar teori tajwid secara benar. Artinya, dua-duanya harus ada. Walaupun belajar ilmu tajwid itu hakikatnya fardu kifayah, ya, berdasarkan pendapat para ulama, ya, kesepakatan ulama, la khilafa fi annahu fardu kifayah. Tidak beda pendapat di antara para ulama tajwid bahwa belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Li muslimin wa muslimati, muslim laki-laki, muslim perempuan, semua wajib di dalam pundaknya ada kesiapan untuk menjadi muslim dan muslimah yang senantiasa mampu mengedepankan bacaan Al-Quran secara baik. Jangan sampai kalah sama anak cucu kita. Anak cucu mah gak ngapalin juga hafal. Nah kalau kita udah ngapalin, kagak hafal, hafal. Sekali hafal, hari ini hafal, besok hilang. Nah, ini persoalan kita. Makanya harus istiqomah. Dan minal mukallafin, stressingnya adalah mukallaf. Sudah mukallaf itu udah wajib bisa baca Quran secara benar. Nah sekarang kita udah mukallaf belum? Hah? Ya, Bu Nur udah mukallaf? Udah lewat. Ya, mukallaf. Ya sudah bolak-balik
bukan balik doang, udah bolak-balik. Berarti wajib buat siapapun mampu membaca Al-Quran secara benar. Teorinya oke, fardu kifayah, tapi bacanya orang lain gitu. Bu, umur udah berapa? 60, bangga banget 60 baca Quran. Belepotan. Oke, ya. Jadi itu dasarnya. Ya. Kemudian Ibnul Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Mentajwidkan Al-Quran itu hukumnya lazimun, wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Siapa yang tidak mentajwidkannya di dalam membaca Al-Quran, athimun. Apa athimun? Dosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Jibril pada Rasulullah juga dengan tajwid. Tapi bukan berarti Allah nih turunkan ke Muhammad nih buku tajwidnya. Tidak. Artinya antara bacaan Al-Quran dengan tajwid itu sudah sinergi, ya, sudah aturannya seperti itu, gitu. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Sampainya Quran kepada kita juga kemanapun Quran ada tetap dibaca dengan standar tajwid. Dialek daerah dibawa-bawa dibaca Quran. Makanya banyak, ya, yang daerah saya baca Quran sami'un alim, sami'un alim. Tentu yang tidak belajar Quran. Kalau di sini mah insya Allah, ya, yang bagus ya bagus, yang terjelek juga kadang-kadang ada. Tergantung usaha. Itu ke bawah dialek daerah. Itu siroto, sirata. Nah, itu dialek apa? Dialek daerah yang ke bawah sama kebiasaan dalam setiap hari. Gitu, ya. Warattilil Qur'ana tartila, pakai ta. Itu ke bawah dialek dari daerah. Baca Quran harus satu komando, satu dialek, satu lahjah. Makanya kata Allah, wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Bahwa Quran adalah lisan Arab yang jelas. Siapapun dia, dari manapun dia, ya, kemudian komunitas manapun dia, kultur manapun dia, baca Quran harus sama. Cara bacanya baik, makhraj maupun sifat harus terjunjung dengan bacaan yang standar. Kelas yang paling tinggi. Makanya harus jaga bagaimana membaca Al-Quran secara benar. Baik, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membaca surah Ad-Duha, bagaimana membaca surah At-Tin, bagaimana membaca surah Al-Insyirah secara tepat dengan berstandar kepada tajwid. Ya, saya sampaikan tajwid itu panglima. Ya, kalau lagu di bawah panglima. Tajwid itu jenderal, lagu kopral. Tajwid jadikan kopral, jenderal, ya, tajwid di situ. Jadi hati-hati di dalam membaca Al-Quran, terutama di wilayah tajwidnya terjaga. Bagaimana panjang mat hobi? Ukurannya berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Nggak boleh salah nyebut 2 rakaat. Kalau 2 rakaat berapa hari itu? Alif disukun dibaca dengan 2 harokat. Qasar. Mat alif disukun boleh dibaca dengan 4 harokat. Tawassul. Mat alif disukun boleh dibaca dengan 6 harokat. Atin, ujung-ujung dari atin masing-masing ayat itu rata-rata menjadi mat alif disukun ketika kita waqaf di situ. Wattini wazzaitun. Itu berapa harokat? 6. Watturi sinin. 6. Harus konsisten 6 semua. Jangan ngaco ukurannya gitu. Jangan kadang 6, kadang 4, kadang 2.
Nah, itu namanya tidak konsisten dengan ukuran. Walaupun memang ukurannya boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi konsisten. Secara etika itu cakap. Kalau 6, 6 semua, 4, 4 semua, 2, 2 semua. Dan cara menyampaikan jangan mad arid disukun boleh 2 sampai dengan 6. Nanti kalau ngajar jangan begitu. Kalau 2 sampai 6 boleh 2,5. Boleh 2/3/4, boleh 4/4. Jadi boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang penting konsisten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Ya, juga begitu. Walaupun memang bukan bagian dari surah itu, membaca basmalah juga punya aturan berstandar kepada ukuran mad di situ. Ya, tapi bacanya luar biasa. Nah, kemudian coba kalau saya tanya, ketika wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, waqaf di situ, itu tetap menjadi mad tabi'i atau menjadi mad jaiz munfasil? Mad tabi'i. Coba bacanya berapa? Berapa harokat dari wala saufa yu'ti? 2 harokat. Iya, coba contoh bacanya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Oke, sekarang kalau diwasal dengan alam yajidka yatiman fa'awa, ada hukum baru di situ? Iya. Apa namanya itu? Mad lazim, mad jaiz, Mad jaiz, munfasil. Mad jaiz munfasil. Kenapa? Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Ya, cara bacanya panjang harokatnya berapa? 4 harokat. 4 harokat. Sekarang Ibu baca dari wala saufa yu'tika rabbuka fatardha sambung dengan alam yajid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Oke, Ibu Brames. Mamnun 1. Yang kedua, harus sadari bersama, fahami bersama, ada qalqalah sughra di dalam surah At-Tin. Ini kalau saya baca secara keseluruhan gini. Wat-tini waz-zaitun. Huruf za itu ibarat inisial itu Pak Zainal. Inisial nama wanita Azizah. Ya, Zubair. Sadar bacanya berapa harokat, berarti nggak rata gitu. Ya,
Ratakan. Kalau 2, 2. Kalau 4, 4. Kalau 6, 6 sampai akhir gitu. Ya. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Jangan baladi. Baladi. Makhraj huruf dal tepatkan. Da, di, du. Posisikan ujung lidah dengan ya gigi seri atas bagian pangkal. Da, di, du. Wa hadzal baladil amin. Nah, di ayat berikutnya ada qalqalah sughra secara berdampingan, ada 3 qalqalah sughra. Coba perhatikan semuanya. 1, laqad khalaqa. Ada laqad qalqalah sughra. Dal sukun. Diapit oleh 2 huruf hidup. Laqad khalaqana, qaf sukun asli. Diapit oleh 2 huruf hidup. Ya. In khalaqnal insana fi ahsani taqwim. An-mad apa tuh? Fi mad ismun munfasil. Berapa harakat? 4 harakat ya. Fi ahsan 4 harakat di situ. Ya. Cara baca qalqalahnya coba ikuti saya semuanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sama-sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya, sekarang saya minta Pak Hatta baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Oke, ya, nyaris ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau wawu itu termasuk huruf bibir, huruf syafatain, 2 bibir yang bergerak tetapi dalam posisi bulat. Coba, wow. Bulat apa tipis? Masa, wow, nggak gitu kan? Wow, wow, wibu, bulat ya? Bulat. Ya kalau ada yang mingkem, mim sama ba, ma, mi, mu, dimulai dengan tertutup. 2, mim sama ba. 1 lagi huruf fa, juga huruf bibir, tetapi bukan 2 bibir yang berperan. Antara gigi seri atas dengan bibir bawah bagian perut bibir. Fa, fi, fu, gitu. Ya, jadi jangan antara bibir atas bibir bawah ketemu. Nanti pa, pi itu biasanya mengucapkan huruf fa itu ngempos. Gitu. Dalam taruh kayak kakak gitu. Ya, makanya syukuri giginya masih pada utuh. Walaupun gigi itu filosofinya kayak orang sholat Jumat datang duluan, pulang belakang, datang belakangan, pulang duluan.
Ada nggak orang sholat Jumat datang belakang pulang duluan? Itu yang jagain sendal. Ya nggak? Ntar aja baru adzan. Udah adzan belum qomat. Ya qomat baru separuh qomatnya nyampe ke masjid, duduk di belakang di depan. Di depan, di belakang sambil nungguin sendal. Kira-kira pulangnya duluan belakangan? Duluan. Coba filosofi Gigi. Gigi datang duluan belakangan. Duluan mana sama rambut? Rambut. Hah? Rambut duluan. Duluan rambut. Gimana pulang? Pulangnya duluan mana? Gigi. Makanya syukuri sekarang giginya masih pada utuh. Hidungnya paling enak biar gigi masih utuh, tetap makan sate. Nah, itu. Gigi masih utuh tetap makan sate. Duit banyak, solehah. Duit kagak ada, kagak solehah. Oke, ya. Jadi Ibu, fa, iya, fi, fu, baf, fa inna, afwaja, iya gitu, fa, fi, fu, baf, ya. Alam nashrah laka sadra. Huruf sad itu jangan mencucu, sadra. Sadra, ya, itu ranahnya huruf apa? Lidah. Yang punya peran di lidah. So, si, su, bas. Jangan alam nashrah. Kenapa? Wa. Alam nashrah laka sadra. Mencucu. So, ya. Caranya bagaimana? Saya dulu ngajarin begini. Kalau huruf shad coba ucapin, dipegangin atu-atu. Shad. Nashrah laka sadra. Ya, jangan sadra. Ada sifat sofir di situ. Ya. Punya sifat sofir juga punya sifat hamas, huruf shad di situ. Ya. Wa wada'na, ya, wa wada'na, ya, huruf dhad itu huruf yang paling sulit. Kata Rasulullah, huruf dhad itu huruf yang paling sulit, dan Rasul mengklaim yang membaca huruf dhadnya paling fasih itu aku, kata Rasul. Kenapa Rasul mengklaim begitu? Ya, orang Rasulullah yang dapat wahyu dari Allah, langsung dari Allah. Nah, kita kan dari Pak Imran. Iya enggak? Pak Imran fasih jauh sama Rasulullah. Ya, kenapa? Memang jauh dengan kehidupan Rasulullah. Rasul langsung dari Allah. Saya dari guru baru ke saya. Ya, boleh jadi fasihnya masih jauh. Pesan huruf dhad. Makanya lamain dikit. Anka wizra, ya. Alladzi anqa. Coba perhatikan semua. Anqa, nun sukun ketemu qaf. Nah, ini harus ada perlakuan khusus. Kenapa? Nun sukun ketemu huruf isti'la, fathatain, tanwin, ya, bertemu dengan huruf qaf atau isti'la yang lainnya. Contoh misalnya nun sukun ketemu qaf, itu huruf isti'la, huruf qaf, bobotnya lebih kuat, lebih berat dibanding huruf istifal. Coba ka, yang ringan yang mana? Ka. Yang berat o. Ya, makanya di situ ada, ya, cara baca dengan tafkhimul ghunnah. Allah. Itu huruf ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Contoh yang di sini adalah dengan qaf. Kalau ketemunya dengan wa, ya, yang turun. Kalau ketemunya dengan shad, ansor, yang surukum, seperti itu, ya, mensikapi bagaimana huruf nun sukun
atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'lah yang berada di ranah ikhfa seperti itu. Ya Bu, huruf fa-nya betulin. Ya, kemudian huruf-huruf isti'lah tetap dengan tafkhim. Jadi angqadadah ra nggak boleh, angqadha roh yang fathah juga dengan tafkhim. Oke, satu lagi yang akan baca surah Al-Insyirah. Siapa nih? Alam nashrah laka sadrak. Coba jangan nasyirah, shinnya jaga tidak terseok-seok, tidak terseret. Nasyirah. Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Coba rukutnya wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Ya, tetap jangan terseret. Usri yusra. Ya, coba jaga yang seperti itu. Ulang. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Ya, fansab mensukun ketemu sad itu huruf apa? Huruf isti'lah. Coba upayakan tafkhim untuknya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, jangan ya, terseret wiz wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Coba huruf ainnya wa wada'na anka. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa wada'na anka. A-nya jangan terlalu terbuka. Jangan anka wizrak. Ideal, harmonis. Ya, cara baca membuka fathah itu membuka mulut dengan sederhana, wajar. Kemudian dhammah. La yatimmu dhammu illa bindimami syafatain. Tidak sempurna dhammah kecuali ya ekspresi dhammah itu dengan mencucu, tapi mencucu jangan berlebihan. Untuk apa? Menentukan u-nya benar. Sekarang kalau nggak mencucu, a, i, e apa u? Nah,
untuk memastikan dhammah itu tepat, makanya mencucu. Ya, gerak ke depan. A, I, U. Nah, gitu. Tapi jangan kemudian berlebihan A, I, U. A, I, U. Makanya latihan makhraj kan A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Belajar fathah, belajar kasrah, belajar dhammah. Insyaallah ibu-ibu hafal semua kan? Asal hafal. Coba. Ya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Itu mah bareng-bareng, sendirian. Sekarang bagaimana hukum-hukum tajwidnya ada di situ. Bu, bam, ba, fathah yang ketemu ba. Apa itu? Iqlab. Iqlab. Belajar iqlab. Bu, bam, ba. Iqlab itu berapa proses? Ayo, jawab. Iqlab berapa proses? Ayo. 2 apa 3? 3 proses. Pertama, iqlab itu pertama membalik. Nun sukun ketemu ba, bunyi nun dibalik menjadi mim dulu. Kalau iqlab pada mim kecil. Iya. Indikatornya ada kan? Artinya apa? Balik dulu bunyi nun menjadi mim. Mim, min ba'di menjadi mim. Yang kedua, ya, dengungkan ma'al ikhfa. Dengung 2 harokat ma'al ikhfa. Yang ketiga, ikhfakan, samarkan. Makanya membaca iqlab itu yang ideal agak direnggangkan 2 bibirnya setebal selembar kertas aja. Min ba'di ada unsur samarnya. Min ba'di. Tapi jangan disalahin juga kalau kebiasaan di Indonesia rata-rata mingkem mim ba'di. Udah. Ya, tapi kesempurnaan pada ada unsur ikhfa-nya di situ. Karena 3 proses. Proses pertama membalik. Proses kedua ghunnah. Proses ketiga ma'al ikhfa dengan samar. Jadi kalau ditanya iqlab berapa proses? 3. Naon 3? 3. 1 balik. 2 dengungkan. 3 ma'al ikhfa, ikhfakan, samarkan gitu. Itu iqlab. Ya. Baik. Ya, ini adalah proses belajar mengajar. Makanya tolong apa yang saya sampaikan ya, itu kalau bisa punya majelis taklim, ngajar. Kalau kita ngajar kira-kira ilmunya tambah apa kurang? Tambah. Kalau ngajar nggak bisa, jawaban dari pertanyaan dari murid kagak bisa dijawab, kira-kira ada perjuangan untuk bisa jawab nggak? Gengsi kita. Masa tanya murid kagak tahu? Ya kan? Gimana caranya? Kalau ditanya sama murid kagak tahu? Iya kan, buka buku lagi. Cuman guru yang cerdik nggak begitu. Ayo siapa yang bisa? Tuh 2, 3 ada yang bisa, alhamdulillah kejawab. Kalau nggak ada yang bisa, PR. PR. Gurunya nyari, muridnya nyari. Ketemu hari esok, pas sama. Berarti kira-kira gurunya cerdas nggak? Cerdas. Jangan guru wibawanya jatuh gara-gara kagak bisa jawab dari pertanyaan murid. Begitu. Ya. Oke. Ya. Kemudian tadi adalah fathah, kasrah, dhammah. Yang belum kasrah, la yatimul kasru illa bin hifadhish syafatain. Tidak sempurna kasrah kecuali dengan nyengir dan bergerak ke bawah ini. I, ya, karim, sa'id, ba'id, mustaqim, jangan mustaqim. Gitu, ya.
Sama ketika ada harful lin di situ ya sebelumnya fathah, kaifa. Jangan kaifa. Kebanyakan orang terjebak pada alam taro kaifa, kaifa. Ya. Nah, alam taro kaifa. Jangan kaifa tapi kaifa. Nah, ketika wawu ke dhammah ya, walau anna. Jangan walau anna. Ini kebanyakan ke walau anna. Itu ke bawah kebiasaan sejak kecil. Jadi bawaannya begitu aja. Atau jangan-jangan ke bawah dengan dialek daerah. Kalau kampung saya bawanya gitu aja. Alam taro kaifa. Kampung saya. Di sini mah kagak. Ya, di sini mah ada ya ada enggak. Ya, yang penting lagi belajar. Oke. Sekarang sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, kita baca. Ya, saya pandu. Ya, saya pandu. Kemudian ikuti bacaan saya dari surah Al-Duha. Ya. Oke. Lagunya lagu Ros. Masih ingat lagu Ros? Siapa ingin ke syurga, pintu selalu terbuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gampang kok gitu. Lupa lagi. Bingung memikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau pakai apa? Tausyik. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Dan salawat bisa. Ya. Oke. Ya, itu adalah tausyik dalam rangka mencocokkan lagu di situ. Kunci lagu. Oke. Sekarang lagu Ras. Ya, kita mulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر.
بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث